Udah kelihatan belum, teman-teman? Hmm. Udah kelihatan belum? Bisa komen ya. Udah, Kak. Oke. Ini skip aja. Ya Tuhan. Ah, Oke. Ini biodata aku skip-skip ya, teman-teman. Nah, oke. Ini merupakan dokumen yang diperlukan untuk BU tahun lalu ya. Jadi surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan. Kita bisa lihat. Oke. Ini surat pernyataan skema tahun lalu. Bentar, aku lihat. Ada yang komen kah? Kalau misalnya sertif Olim, yang sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan sertif Olim itu berbayar ya, teman-teman. Jadi agak malu aja sih sebenarnya kalau aku ya. Karena menurutku itu kredibilitasnya kurang. Itu sangat-sangat kurang karena saingannya banyak tapi yang menang juga banyak. Jadi agak dijadiin bisnis juga. Jadi itu agak kurang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau cantumin. Al-Fiqih, suratnya itu bisa ditulis tangan, bisa diketik. Jadi opsional. Kebetulan aku ditulis. Nah, ini surat rekomendasi. Ini surat rekomendasiku. Kelihatan nggak, teman-teman? Kalau misalnya aku layar kayak gini. Kayaknya aku upload aja deh biar teman-teman juga bisa lihat. Apakah kelihatan, teman-teman? Aku tidak bisa melihat teman-teman. Jadi, Kelihatan, Kak. oke, makasih. Nah, ini satu orang aja ya, teman-teman. Jadi kebetulan guru BK ku juga. Guru BK ku udah kayak kakakku sendiri. Jadi aku minta tolong ke beliau untuk ngisi. Ini sebenarnya satu pemberi, tapi ini halaman dua. Jadi kayak prestasiku dijelasin. Terus halaman pertama tuh karakterku sama minatku apa gitu. Terus kakak ini kenal aku sebagai apa gitu. Jadi itu penjelasannya. Terus halaman dua prestasi aku. Terus yang ketiga alasan kakaknya memberikan aku rekomendasi gitu. Jadi ini akan aku share juga di Drive. Jadi kalian bisa lihat. Nah, kalau bisa teman-teman minta tolong banget buat kayak ke misal ke guru kalian kayak alasan saya memberikan rekomendasi kepada anak ini adalah karena prestasinya, dedikasinya gitu. Kayak aku jelasin kakaknya jelasin aku tuh kenapa bisa layak gitu dapetin beasiswa ini gitu. Nah, terus sertifikat bahasa Inggris tidak wajib, wajib bagi perguruan tinggi luar negeri gitu. Karena aku tidak berkebutuhan khusus Asengkara berarti tidak melampirkan gitu. Nah, kalau teman-teman kategori disabilitas, maaf, itu bisa melampirkan surat pernyataan berkebutuhan khusus ataupun surat keterangan dari ahli. Nah, next ke organisasi. Nah, organisasi aku lampirkan 5. Jadi itu berapa tahun ya? Dari 2021 ini 2021 tahun akhirnya 2023. Jadi ini maksimal kayaknya ini maksimal kayaknya 10 setauku. Tapi upload aja organisasi yang pernah kalian apa ya? Yang pernah kalian coba atau kalian pernah jadi BPH lah atau bidang apalah jadi disebutkan saja. Oke, terus riwayat pendidikan. Nah, ijazah nggak apa-apa sih. Ya. Ini ijazah terus transkrip nilai. Oh ya, ijazahnya aku upload dari SMP dan SMA. Soalnya kemarin saran dari mentor aku memang dari SMP aja gitu. Oke. Hmm, transkrip. Oh, kemarin juga transkrip nilainya juga ditanya ya teman-teman. Jadi disiapkan terlebih dahulu, takutnya sama juga, tapi seharusnya sama ya setiap tahun seperti ini gitu. Nah, bagian esai itu enggak yang upload dari Google Docs, tapi dia di paste. Jadi kalian bisa tulis dulu di Google Docs, tapi kalian paste ke halaman ini nantinya. Itu. Nah, prestasi aku upload sekitar 12 prestasi. Jadi semua juara ya kebetulan teman-teman, tapi ada juga aku sebagai finalis di tingkat nasional. Seperti dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi aku tetap upload yang mungkin teman-teman yang belum berkesempatan menjadi juara bisa banget buat upload juga
at least yang nasional, finalis atau semifinalis itu bisa diupload. Ya, kebetulan cuma satu semifinalis, sisanya aku upload yang ada juaranya. Nah, ini mungkin yang bingung, prestasi bisa diupload semifinalis, upload aja teman-teman. Nah, terus kalau bisa dan harus ada sertifikatnya teman-teman. Jadi ini wajib diupload untuk sertifikatnya. Mungkin aku liatin dulu. Oke, nah kemarin ini em, sertifikat finalis aku dari Kementerian Perhubungan, DJPD, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jadi nggak apa-apa buat kalau misalnya kalian punyanya yang finalis atau semifinalis diupload aja. Cuma kalau bisa ada apa ya, sertifikat atau pendukungnya gitu. Ini wajib ya ada sertifikatnya. Jadi nggak bisa asal sebut aja gitu. Terus ditanya pengalaman kerja juga. Kalau misalnya teman-teman ada pengalaman kerja, disebutkan aja. Kemarin kebetulan aku berkesempatan jadi KPPS. Jadi ya cuma sehari 2 hari sih, tapi lumayan kerjanya seminggu. Nah, riwayat beasiswa. Kebetulan aku dapat beasiswa dulu di SMP. Jadi aku sebutkan, kalau misalnya teman-teman kayak ada yang award di Amarta. Oh ya, FYI, KIPKA, ada teman-teman KIPKA nggak di sini? Kalau misalnya KIPKA itu tidak bisa ya teman-teman untuk daftar beasiswa unggulan, karena komponen beasiswa mereka sama, memang dari pemerintah. Jadi tidak disarankan dan tidak boleh untuk double funding. Nah, kebetulan ini aku dapatnya SMP, jadi aku tulis karena komponen biayanya sudah tidak aktif. Nah, karya. Oke. Ini adalah beberapa karyaku. Aku upload sekitar 7 karya yang memang ada kolom khususnya di sini, yaitu karya. Aku upload semuanya dari tahun 2020 sampai 2023. Jadi, nah ternyata tautan karya itu tidak wajib teman-teman. Ini ada kosong, berarti uploadnya cuma, nah misal nih, oke, salah satu aplikasiku ini si Aman, ini buat lomba di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Lingkup. Nah, maksud lingkupnya itu ada lokal tidak terakreditasi, lokal akreditasi sama internasional gitu setauku. Kalau misalnya teman-teman lombanya di tingkat nasional dan tidak dipublish di jurnal, berarti nanti uploadnya lokal tidak terakreditasi gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada seperti ini, boleh banget tanya di grup kalau misalnya masih bingung untuk upload daftar karya. Nah, kemarin aku uploadnya itu pakai Google Docs, teman-teman. Jadi ini Google Docs-nya, terus karyanya, bentar, loading. Karyanya aku upload PDF, teman-teman. Seperti itu. Terus aku punya buku juga, kebetulan dilombain sekolah. Nah, aku upload ini antologi puisi. Jadi aku upload bukunya sama kalau bisa kelihatan ISBN-nya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sempat nulis buku. Nah, kebetulan ini yang internasional, tapi waktu kemarin tuh nggak ada pilihan internasional, jadi aku pakai yang ini. Nah, ini yang internasional, kayak gitu. Jadi aku upload aja lomba-lomba, terus buku, apa yang pernah aku buat juga di website. Jadi untuk karya ini boleh dalam bentuk portofolio, boleh dalam bentuk drive gitu. Asalkan masih memang ada buktinya gitu salah satu, baik itu tautan karya maupun berkasnya. Oke. Nah, kompetensi, sertifikat kompetensi itu setauku kayak kelas data, terus kayak misalnya kalau pernah kalian ikut kelas digital marketing, kayak gitu-gitu, jadi ini uploadnya di kompetensi. Terus kayak sertifikat dari BNSP, pelatihan-pelatihan itu bisa diupload di sini. Karena aku tidak ada, jadi aku tidak upload. Nah, UKBI ku, nanti kalian bisa, ini otomatis ya, jadi nanti setauku nggak upload sertifikatnya, tapi uploadnya itu kalian ngetik, kalau nggak salah itu ngetik nama atau ngetik nomor pendaftaran nanti akan muncul gitu skornya. Kebetulan skoriku 686 yang kategori sangat unggul. Terus
Nah, konfirmasi berkas. Jadi kalian bisa status kelengkapan apakah sudah lengkap. Nanti kalau misalnya tidak lengkap akan merah, jadi kalian tahu nih yang kurangnya apa gitu. Terus kartu peserta. Nah, ini oke. Oke. Sebenarnya itu aja untuk tahun lalu. Aku kurang tahu untuk tahun ini. Mungkin tambahannya NPWP atau KTP. Bentar. Aku lupa. Nah, nanti akan ada pilihan universitas. Jadi nanti dipilih teman-teman di sini di bagian ini akan ada pilihan. Terus program studinya juga ada pilihan. Kalau misalnya memang tidak ada univnya, berarti tidak bisa untuk mendaftar. Untuk LOA aku sendiri, nah LOA dari IPB seperti ini teman-teman. Jadi aku kemarin memakai surat keterangan diterima di kampus. Oke. Terus itu. Hmm. Nah, ini KTP, kartu keluarga, terus foto juga diminta ya teman-teman tahun lalu. Dah, itu aja. Terus sama surat pernyataan. Kalau kemarin aku uploadnya cuma KTP, jadi aku nggak upload KTM karena memang tidak diminta KTM. Tapi kalau misalnya semester 3 kemungkinan bakal diminta KTP dan KTM. Jadi disiapkan saja gitu. Oke, kalau dari website tahun lalu seperti itu. Karya itu harus si Bentar, aku baru baru lihat komentar ya teman-teman bentar. Aduh banyak nih. Kak, kalau selektifnya non akademik dan nggak relevan sama prodi oh, bisa. Oh, udah nih jawab. Bisa ditulis. Oh, Kak, misal tulisan kayak esai gitu pernah diliput berita bisa dicantumin di esai. Bisa ya kayak misalnya kayak apa ya bentar. Aku nyantumin bahwa aku menang lomba dan bermanfaat gitu. Kalau misalnya kamu boleh kayak esai saya pernah diliput berita gitu. Jadi bisa dicantumkan juga gitu sebagai bukti bahwa kalian memang eh, jadi gini, esai itu kan tentang teknologi, tapi aku akan bahas nanti ya Anindya. Jadi mungkin bisa dilihat contohku terlebih dahulu dan gaya bahasamu seperti apa. Kak, kalau ekstrakurikuler apakah boleh? Itu boleh ya, itu masuknya organisasi. Sertifikat staf terbaik BEM kampus. Staf, aku belum tahu ya untuk ini. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma apakah itu dinilai? Aku kurang tahu. Organisasi apakah perlu sertifikat? Kalau di website enggak sih ya. Enggak. Kalau di website enggak ada pengalaman organisasi, cuma nama organisasi, bidang, jabatan, tahun awal sama tahun akhir demis gitu. Di esai ada ya ukuran font. Jadi jangan lupa baca panduannya. Hmm, jadi ijazah SMP juga ya. Sebenarnya nggak wajib ya di Wanti. Aku sudah sampaikan tadi bahwa ijazah SMP itu tidak wajib. Tapi kemarin mentorku, aku juga ikut kelas kan kemarin. Mentorku menyarankan untuk upload aja ijazah SMP. Tapi ijazah terakhir itu kan ijazah SMA. Jadi upload yang SMA aja gitu. Jadi aku udah bahas ya tadi. Hmm. Untuk esai ada ukuran font ada di panduan. Pengalaman organisasi tidak perlu untuk upload sertifikat ya. Seperti website tidak perlu. Pengalaman PKL bisa, itu bisa masuk ke pengalaman kerja logikanya. SMA KIPK kuliah, SMA KIPK kuliah nggak KIPK. Bisa kok. Nanti kamu bilang aja bahwa emang kuliah ini kamu tidak menerima KIPK gitu. Nanti ada kok kayak aku dulu beasiswa juga SMP, tapi sudah tidak aktif. Nanti ditanya kok sampai tahun berapa aktif. Tidak, karya tidak harus dipublikasikan. Aku sudah bahas tadi. Boleh kalau misalnya memang ada buktinya diupload aja gitu. Jadi nggak harus dipublikasikan. Untuk kompetensi aku sudah bahas tadi itu adalah misal nih kalian ikut kelas digital marketing dan dapat sertifikat bahwa memang kalian ikut kelas digital marketing gitu. Itu termasuk sertifikat kompetensi. Misalnya kalian tahu my skill. Nah, salah satu contoh sertifikat kompetensi adalah kalau misalnya kalian ikut MySkill atau bootcamp untuk ngasah pelatihan soft skill ataupun hard skill. Jadi itu termasuk kompetensi. Itu di fotonya dalam format apa ya, Kak? Foto JPG, foto JPG atau PNG ya? Setauku PDF sih, bentar. Aku juga lupa, ini setahun yang lalu, teman-teman. Jadi, bentar ya.
PNG. PNG kebetulan fotoku dalam bentuk PNG. Nanti ada kok kalau misalnya PDF nggak bisa, dia akan otomatis ketolak gitu. Itu termasuk karya ya. Kalau puisi dibukukan, aku sudah jelaskan tadi karena kebetulan aku juga upload buku gitu. Kak, kalau nge-publish jurnal tapi berkelompok, apakah bisa dicantumkan? Bisa. Aku kebetulan nge-publish artikel juga dengan berkelompok, aku upload juga. Kalau relawan itu sebenarnya kemarin aku nanya kan untuk pengalaman relawan, aku tidak cantumkan gitu. Lebih baik mencantumkan pengalaman organisasi di organisasi gitu. Kalau relawan lebih masuk ke organisasi ya dibanding kerja. Karena kerja itu hitungannya itu kita dapat gaji atau uang. Atau memang kayak PKL, magang itu termasuk kerja. Bisa, karyanya itu bisa portofolio ya. Aku udah bahas tadi, lomba poster. Intinya karya. Karya itu kan nggak cuma bentuk tulisan, tapi kayak desain, PD, apa ya kok PD? Desain, terus codingan mungkin atau apa karya itu berbagai karya gitu, teman-teman. Jadi bisa upload. Seminar itu tidak bisa ya. Itu tidak termasuk ke dalam prestasi. Tidak termasuk ke dalam prestasi, tidak termasuk ke dalam organisasi, dan tidak termasuk ke dalam karya. Jadi, logikanya, sertifikat seminar itu tidak bisa diupload karena tidak termasuk ke dalam tiga kategori ini. Kelas apa nih, Erlisa? Kalau kelas apa? Kalau lewat webinar Zoom nggak apa-apa kalau pelatihan. Yang penting ada sertifikat bahwa kamu tuh memang benar ikut pelatihan. Nggak kok, nggak wajib buku ilmiah. Temanku kemarin novel dia lolos. Jadi nggak wajib karya itu bebas ya teman-teman. Jadi aku biar nggak banyak yang nanya ini karya itu bebas gitu. Asalkan masih ranah positif. Boleh kok, opsi boleh diupload. Kemarin aku ikut lomba juga, aku upload. Kompetensi iya. Nggak apa-apa banget lewat Zoom asal ada sertifikatnya. Karena yang ditanya sertifikat, tidak bukti kalian mengikuti, maksudnya bukti dalam bentuk kayak selfie lah sama Zoom-nya enggak. Jadi sertifikat yang ditanya. Oke teman-teman, apakah ada yang bertanya dulu? Oke, aman ya. Aku move ke esai gitu. Oke. Nanti untuk pertanyaan berkas-berkas bisa lewat bentar di grup juga. Oke, kita move ke esai. Akhirnya kita di esai. Bentar. Karena kebetulan sudah 1 jam ya teman-teman. Sebenarnya udah lewat, tapi aku untuk esai aku udah analisis juga. Nah, apakah sudah terlihat? Aman gak teman-teman? Karena aku beda tab ini. Bentar, aku lihat dulu. Kekecilan, Kak. Bentar deh. Bentar, aku... eh bentar, aku ulang dulu. Hmm, ini gimana ya? Bentar. Oke, sudah? Dah, kok dijeda? Lanjutkan. Nah, teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Kak, kalau karyanya pernah diliput di berita, perlu ngasih linknya apa nggak usah? Kalau memang ada, diupload aja linknya. Karena aku double. Kalau misalnya memang ada karya dalam bentuk PDF, aku upload PDF. Kalau misalnya ada dalam bentuk berita, aku kasih berita. Jadi semua-muanya aku upload gitu. Oke, oke. Jadi ini contoh esai beasiswa unggulan 2025 yang udah sesuai dengan tema tahun ini, teman-teman. Dan tema tahun ini sangat mengarah ke teknologi ya untuk membentuk karakter gitu. Nah, aku sudah analisis untuk
pakai metode STAR. Kalau kalian tahu metode STAR itu apa, jadi aku akan bakal jelasin hari ini. Karena kebetulan waktunya udah lewat ya sebenarnya teman-teman, tapi aku bakal jelasin sampai akhir. Nah, jadi metode STAR itu disusun oleh situation, task, action, dan result atau hasil. Oke, jadi ini, oke, aku mungkin share langsung ke teman-teman ya, biar teman-teman bisa lihat juga. Mungkin bisa sambil cek WhatsApp-nya. Oke, aduh, bentar. Oke, bentar ya teman-teman, aku mau sambil buka dulu esaiku, kalian bisa buka dulu, karena aku sambil balas chat dosen dulu ya teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman, udah banyak nih yang lihat. Oke, jadi ini merupakan contoh yang aku buat. Eh, oke, ini aku akan jelaskan. Tadi aku sudah jelaskan bahwa ada metode STAR namanya, yang biasanya digunakan oleh para awardee untuk menyusun beasiswa. Karena menurut kita metode ini sangat tepat untuk menulis esai beasiswa, terutama motivation letter ataupun memang esai sendiri. Oke, di sini aku bagi menjadi 4, ada beberapa paragraf, mungkin kalian sambil baca juga. Oh teman-teman, ini nggak bisa diedit ya teman-teman, jadi kalau misalnya memang kalian ingin make a copy, bisa make a copy gitu. Nah, ini aku mulai dengan seperti biasa moto hidupku, terus aku jelasin. Oh ya teman-teman, kalau boleh pembukaan itu harus ada hook yang menarik ya teman-teman. Jadi nggak banyak kesalahan yang aku lihat selama aku mereview esai adalah pembukaannya seperti ini. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Itu udah biasa banget ya teman-teman. Jadi tolong diksinya untuk diganti. Kalau misalnya memang kalian udah bingung nih mau ganti apa, itu kalian buat dulu aja esai, nanti aku akan review gitu. Jadi sabar ya teman-teman kalau mau review esai, karena kebetulan udah puluhan esai yang aku review, jadi aku bisalah melihat oh bahwa ini diksi yang sudah familiar gitu di orang-orang dan perlu diganti gitu menurutku. Jadi aku mulai karena kebetulan aku sempat diwawancara, ada di majalah juga, jadi aku sebutin. Terus aku bilang setiap langkah yang saya ambil, baik itu dalam dunia akademik maupun dunia sehari-hari. Ini pembukaannya teman-teman, jadi ini pembukaan. Nah, ini pembukaan. Jadi sambil analisis, kalau teman-teman mau lihat juga, pembukaan itu hook. Aku bilang, kayak setiap langkah yang saya ambil, baik itu dalam dunia akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari, saya berusaha untuk terus berkembang dan memberi dampak positif. Dunia yang semakin berkembang berkat kemajuan teknologi. Jadi aku highlight poin kemajuan teknologi karena kebetulan esai tahun ini memang mengandung kata teknologi. Bagi saya peluang besar untuk mewujudkan tujuan hidup ini, salah satunya memberi manfaat bagi orang lain. Sebagai seorang yang terlibat dalam riset, inovasi, dan pengajaran, saya memanfaatkan teknologi untuk memperluas wawasan saya dan mengembangkan karakter yang tidak hanya bermanfaat bagi diri saya, tetapi juga orang lain. Jadi aku bilang, kontribusiku tuh udah ada di riset, inovasi, sama pengajaran, teman-teman, kebetulan. Jadi aku jelasin. Terus aku bilang juga, selama masa SMA, ini jelasin pengalaman, selama masa SMA, saya merasa terdorong untuk mengeksplor diri lebih dalam lagi, terutama di bidang riset dan inovasi. Aku bilang juga,
ketika saya menyadari bahwa banyak hal yang bisa diperbaiki oleh teknologi, saya bertekad untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat. Nah, ini merupakan situation atau task. Aku mungkin highlight ya. Hmm, situation atau keadaan saat itu yang membuat aku ke-trigger gitu untuk memberikan inovasi gitu. Aku juga melihat tingginya angka kecelakaan, terus masalah-masalah tersebut itu menginspirasi aku buat nyari solusi berbasis teknologi gitu. Jadi aku sebutkan itu. Bukan hanya untuk aku, tapi aku juga untuk masyarakat Bali karena pada saat itu aku lombanya memang fokusnya masalahnya di Bali. Sebagai generasi Wajah makan di area. ada pertanyaan? Aku nyoba metode STAR tapi nggak ada resultnya. Oke. Nanti bisa bisa lihat dulu contohku ya gimana resultku. Oke, gini Sabrina, kalau misalnya nanti oke aku kan jawab juga ya. Sebenarnya nggak harus banget tapi disarankan gitu karena kan BU itu mau membiayai kita karena kita maksudnya udah tahu nih potensi kita di jurusan ini gitu. Tapi aku udah bilang, aku tuh SMA tuh masih nge-explore diri, terus aku baru sadar, aku tuh emang suka untuk membuat inovasi. Di samping itu aku bilang juga bahwa latar belakang daerahku tuh itu pertaniannya tinggi, cuma anak mudanya tuh jarang lihat. Terus, nah, tapi aku lebih highlight kayak kontribusiku yang udah-udah sih. Jadi kalau misalnya kontribusi in the future itu bisa banget. Intinya tetap, nah ini, melalui bisnis ini saya bisa mengembangkan lebih banyak di bidang teknik industri gitu. Aku bilang lah gitu, ada hubungannya gitu. Terus, nah ini setelah itu ada tas atau tugasku, gitu. Tugasku sebagai seorang generasi muda Bali. Aku bilang, saya mulai menyadari, ini aku ini ya, dengan cara yang lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat. Ini, lihat, bentar, aku akan, bentar. Nah, ini adalah tas atau tugasku sebagai seorang generasi Bali. Apa sih caraku gitu? Jadi aku jelaskan di sini. Tas. Terus di sini ada action, jadi tindakan dari masalah tersebut. Ngapain sih aku gitu? Aku bilang dengan latar belakang yang selalu tertarik pada teknologi, saya mulai mengembangkan dua inovasi yang saya rasa dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat lagi. Saya memutuskan untuk membuat aplikasi yang melestarikan budaya Bali dan aplikasi lain yaitu sensor deteksi kecelakaan terhadap anjing. Jadi aku jelasin terkait itu. Terus ini. Nah, ini adalah actionku. Ini action. Kenapa bisa dibilang action? Karena aku sudah membuat aplikasinya, teman-teman. Jadi aku membuat prototipe aplikasinya, membuat alat sensornya, terus aku bilang stakeholder yang membantu aku di sini. Terus hasil dari kedua inovasi ini. Nah, action udah selesai, terus result atau hasil. Kebetulan hasil dari kedua ini mendapatkan respon yang baik di hadapan dewan juri, yang kebetulan waktu itu aku lomba. Gini, gini teman-teman. Star itu tidak hanya untuk mas kontribusi kita sebelumnya, tapi aku ada kok, bentar ya. Bentar. Star metode star itu tidak hanya untuk kayak masa lampau, tapi misalnya kalian punya mimpi nih buat kayak hasilnya tuh aku mau buat buku gitu. Itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi jangan berpatokan pada contohku, tapi ini contoh sebagai gambaran penulisan teman-teman, bukan skema hidup kalian. Jadi ingat itu. Skema mimpi kalian atau skema hidup kalian ini cuma contoh gitu. Result atau hasil. Gak apa-apa banget kemarin itu aku bilang aku tuh mau buat em, apa sih namanya program pemberdayaan petani muda gitu karena aku sadar bahwa nggak ada yang mau untuk jadi petani muda gitu. Jadi aku bilang itu result atau hasil. Nah itu di sini. Terus aku bilang juga nih melalui beasiswa ini saya bisa mengembangkan terus saya berencana untuk mengembangkan ini juga hasil ya teman-teman. Nah, nih hasil. Ini dangseng yang oke.
Sudah, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa cek. Aku sudah analisis juga. Terus yang mana termasuk pembuka, yang termasuk situation, itu udah ada keterangannya. Nanti aku akan tambahkan kenapa termasuk situation. Tapi udah ada penjelasannya di tab 2. Ini teman-teman bisa lihat juga. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Aku mahasiswa informatika bingung bahas apa banyak intinya idenya harus realistis gitu. Jangan yang kayak aku ingin mengubah pendidikan itu kan agak sulit ya. Maksudnya kita bisa mengubah pendidikan tapi dengan cara apa? Dengan cara mungkin membuat misal nih kalau misal PGSD, kalau aku jadi PGSD aku kan bilang aku ingin mengubah metode pembelajaran asik di kelas. Apalagi aku sebagai Gen Z yang melek teknologi, aku kan bilang kayak gitu. Banyak tools-tools Canva, tools-tools yang gratis di media sosial yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Jadi simple aja sebenarnya gitu. Metode startnya dibuat ngalir atau ditulis gambling. Gambling itu gimana maksudnya? Bahas AI bisa aja, tapi solusi kamu seperti apa gitu. Intinya teman-teman, kalau menulis esai itu realistis dan memang kalian yakin dengan kemampuan kalian itu bisa terwujud gitu nantinya. Kalau misalnya bisa ya konsultasi, tapi saranku dibuat dulu esainya baru apa ya namanya? Konsultasinya itu setelah review satu ya teman-teman. Jadi aku baca dulu esai kalian tahap pertama itu apa yang kurang. Jadi aku biar tahu nih sejauh mana teman-teman udah bisa nulis esai gitu. Gamblang, gamblang itu gimana? Oke teman-teman, aku bang kayak Kak, aku jurusan ini apa ya idenya? Aku kembalikan ke teman-teman karena jujur beasiswa unggulan ini bakal banyak ngulik-ngulik kenapa kalian milih jurusan itu. Mungkin kalian bisa kayak take a break dulu kayak kenapa ya aku milih jurusan ini? Apa sih yang ada linearnya dengan teknologi gitu? Aku tidak akan menjawab pertanyaan kayak Kak, aku bingung jurusanku ini, tapi teman-teman bisa PC aku ya nanti aku VN satu-satu gitu. Jadi karena waktu juga jurusanku baik banget nggak apa-apa. Aku pun alasan milih jurusan enggak kok, aku nggak ngisi sih kalau dari aku sendiri ya, kecuali misalnya kayak Yugo itu, Yugo memang ditanya gitu. hmm, Tidak, kalau aku sendiri tidak akan mencantumkan pemilihan jurusan, tapi aku bilang kayak tadi sebagai seorang mahasiswa teknik industri pertanian apa sih yang akan aku lakukan gitu. Maaf Kak, tadi macet-macet, boleh kalau saya mengulang pertanyaan kalau belum ada action. Oke, kalau belum ada action nih, kalau belum ada action, belum ada result maksudnya. Kalau action, nggak action kan kalian kayak, bentar, aku mau jelasin dulu. Action itu, gini teman-teman, ini contoh esai yang udah aku lakuin gitu. Jadi kontribusi yang udah, kalau misalnya memang teman-teman tidak ada kontribusi sebelumnya, teman-teman bisa kayak bilang in the future itu aku akan gimana gitu. Jadi kayak meraba-raba dulu nih, aku akan ngapain sih di masa depan gitu. Jadi tetap realistis tapi boleh mimpi kan, itu namanya juga metode STAR, itu nggak cuma untuk masa lalu, maksudnya kontribusi di masa lalu, tapi gimana kalian ngira-ngira kontribusi itu di masa depan gitu dengan permasalahan seperti ini gitu. Jadi aku mau highlight poin penting itu teman-teman. Jadi ini cuma contoh ya, jangan kayak harus kontribusi yang sebelumnya, enggak gitu. Iya, lebih baik revisi. Enggak. Lebih baik gini. Kan kalian dapat free revisi esai dari aku 2 kali. Jadi aku tidak bisa yang terlalu intensif juga teman-teman. Karena memang benefitnya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman, aku bisa melayani untuk pemilihan jurusan cocoknya bidang apa ya Kak gitu. Tapi kalau revisi esai, saranku itu kalian udah selesai satu esai dulu baru masuk ke revisi satu. Kenapa? Karena aku mau lihat seberapa jauh teman-teman bisa nih nulis esai, karena gaya bahasa setiap orang tuh beda-beda. Terus apakah teman-teman copy paste aja atau teman-teman plagiat lah istilahnya. Aku bisa melihat itu teman-teman karena aku udah lumayan mereview esai puluhan, jadi aku bisa melihat gaya bahasa orang. Oke,
Dampak karakter. Aku tidak secara... Oke, aku akan menjawab pertanyaan menarik ini. Apa sih irisannya dengan pembentukan karakter gitu kan? Aku bilang, ini nggak secara tersurat ya aku sampaikan di esai, tapi aku mungkin bisa bilang bahwa dampak yang aku berikan itu adalah salah satunya, salah satu inovasi yang pernah aku buat adalah aplikasi Nusa Bahasa yang dimana itu ada beberapa fitur yang meningkatkan, melestarikan bahasa Bali yang waktu ini sempat aku presentasikan di tingkat nasional. Ada beberapa dosen dari Universitas Udayana dan dosen dari Jepang juga. Jadi aku bilang bahwa ini tuh bisa berdampak bagi generasi muda karena kenapa? Karena udah banyak nih yang udah melupakan bahasa daerah, terutama udah banyak nih yang kayak gue elu lah, bahasa gaul lah, bahasa zaman sekarang. Jadi itu dampak ke karakternya. Jadi aku jelasin di esaiku bahwa nggak esai ini ya teman-teman, jadi esai lombaku bahwa jika ada aplikasi ini akan membantu sekali pembentukan karakter anak kecil karena salah satu jurnal mengatakan bahwa bahasa itu adalah salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh anak kecil ketika dia apa ya? Aku lupa tapi apa ya aku bilangnya. Ntar aku ketik di sini deh. Di sini, nih part ini. Mana nih? Nah, secara tidak langsung ini. Jadi membantu orang lain untuk melestarikan bahasa daerah. Jadi, bentar, ini bagian tersirat. Jadi aku nggak sampaikan tersecara tersurat bahwa ini tuh membentuk karakter enggak, bahwa aplikasi ini bisa berdampak bagi orang lain. Ketika orang lain itu apa ya? Aku bisa lihat ketika orang lain itu menggunakan aplikasi tersebut untuk mengasah atau melestarikan bahasa daerah, itu otomatis akan mengasah kemampuan mereka gitu. Karena banyak sekali bahasa-bahasa sekarang itu yang bahasa kasar itu kita agak gini di aplikasi ini akan dibahas tentang itu. Jadi agak tersirat sebenarnya nggak tersurat gitu. Bagian tersirat pembentukan karakternya. Nah, ini. Intinya teknologi untuk pembentukan karakter di ranah positif gitu. Kan banyak nih kayak teknologi yang malahan membuat orang-orang itu males kayak AI kan. Jadi orang-orang itu udah ketergantungan sama AI. Nah, itu tuh karakter juga tapi karakternya buruk gitu. Jadi aku bilang ini tuh secara tersirat bukan tersurat yang bilang kayak to the point ini tuh pembentukan karakter enggak. Tapi biasanya reviewer itu paham apa yang kita sampaikan gitu. Bahasanya formal, ini bisa dibilang semi formal ya teman-teman. Tapi masih sesuai KBBI sama EYD karena diminta oleh beasiswa unggulan harus sesuai KBBI. Iya, proofread PC aku. Enggak PC sih. Besok aku akan kirimkan link Google Form untuk upload esainya. Karena aku akan cek satu-satu dari bawah. Jadi kalau PC aku takut tenggelam. Tips nilai UKBI tinggi, Kak. Kebetulan aku sangat unggul di 686, 68 sekian lah. Jujur teman-teman, aku tuh dadakan banget tesnya. Maksudnya Hamin berapa gitu baru diinfoin sekolah untuk tes barengan. Terus waktu itu kan tesnya di ruangan komputer di sekolah. Jadi wifi sekolah itu error. Jadi agak lama. Benar-benar aku nggak belajar teman-teman. Cuma aku pas tes aku seriusin. Karena aku suka baca juga kan. Jadi aku nilai tinggi tuh 700 di respon kaidah. Jadi aku benar-benar dengerin, benar-benar fokus pada saat ujian gitu. Temanku kan ada yang kayak, aduh udahlah ini buat apa sih? Tapi aku kayak ingin mengasah kemampuanku aja gitu. Jadi nggak sebenarnya ada orang yang tipenya belajar dulu baru ujian. Tapi aku sebenarnya nggak belajar teman-teman. Jadi benar-benar fokus pas ujian aja. Karena memang menurutku soal UKB itu adalah soal-soal ujian kita waktu SD, SMP, SMA, mapel bahasa Indo gitu. Jadi aku pelajari itu aja sih. Kalau kamu suka baca, kayaknya bakal gede juga gitu. Karena kebetulan aku suka baca, jadi lumayan besar lah tinggi nilainya. Oke teman-teman, ini udah 2 jam. Jadi sebenarnya kelasnya cuma 1 jam, tapi nggak apa-apa. Em, Harapannya nanti aku akan share esainya terus sudah sebenarnya sih ya, sudah aku share juga, udah teman-teman udah lihat juga, analisis udah. Ada pertanyaan nggak sebelum aku tutup? 2 menit lagi. Kalau tidak ada, kita langsung dokumentasi.
Apakah ada pertanyaan teman-teman? Oh, bentar. Ini ada. Mau nanya, bentar ngetik. Oke. Oh ya teman-teman, untuk profit essay itu maksimal 2 kali. Jadi maksimalkan kuota kalian. Karena banyak banget yang nggak dapat jadwal kelas ini kemarin karena udah berjalan. Hmm. Mm-mm. Oke teman-teman, mungkin dokumentasi dulu ya sambil menunggu Nala buat ngetik pertanyaannya. Teman-teman yang ada. Oke teman-teman, kalau dari aku sendiri menyarankan untuk ambil satu satu kayak satu hal yang kalian banget gitu. Sebenarnya itu nggak tiga ya, tapi iya sebenarnya tiga, cuma aku fokusnya tuh di riset gitu. Riset tuh aplikasinya. Jadi inovasi di aplikasinya itu termasuk riset gitu. Jadi memang aku lebih suka untuk penelitian sama riset gitu. Jadi aku jelaskan itu. Itu pertanian itu termasuk riset ya. Jadi aku dua ngajar sama riset gitu. Ngajar, tapi aku lebih dalemin di risetnya gitu. Jadi saranku untuk mengambil satu hal yang memang benar-benar kalian gitu. Oke, yang bisa on cam boleh banget buat on cam, terutama teman-teman yang 25 dapat free mentoring, aku harap ada di sini dan bisa on cam. Jadi aku bisa capture atau screenshot. Oke. Oke, yang lain gimana? Mhm. Kak disarankan buat esai lewat Google Docs. Oke, teman-teman yang mau revisi esai, tolong dibuat di Google Docs. Besok aku kirimkan form revisiannya. Aku cek dari bawah, jangan di spam. Aku pasti cek satu-satu. Tapi sebentar ya teman-teman, sabar. Nanti aku akan cek satu-satu dari bawah. Karena kebetulan aku juga lagi running lomba. Jadi aku harap teman-teman paham juga gitu. Tapi yang pasti aku akan revisi Hamin 1 minggu sebelum, sebelum upload gitu. Oke, apakah sudah siap semuanya? Kita mau capture dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, tolong di grup ya teman-teman. Kalau di PC aku takut tenggelam sama banyak, soalnya banyak banget grup-grup. Jadi aku kayak bingung, pusing. Jadi di grup aja, karena aku udah pin grupnya, di tag aku aja. Kalau nggak tag tuh aku kadang lupa buat jawab. Oke, bisa gak ya? Satu, dua, oke. Satu, dua, tiga. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak ya semuanya. Semangat buat BU-nya, terutama esai. Dan saran dari aku, buat kumpulin dulu semua berkasnya, baru move ke esai ya teman-teman. Karena berkas-berkas udah ada kan, jadi tinggal scan-scan ataupun ngumpulin dulu jadi satu gitu. Dadah, sore, malam.